Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalid Abdurrahman dengan NIM 2314010287. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Baik, di sini saya terlebih dahulu akan membacakan Quran surat Yusuf 23 sampai 29 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ماذا من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأوا قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك Inna kunti minal khatiin. Baik, ayat 23 yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya itu pun merayulah kepadanya, inginkan dia. Ditutupnya semua pintu lalu dia berkata, kemarilah engkau. Dia menjawab, aku mohon perlindungan Allah, sesungguhnya Tuanku sangat baik sambutannya atas diriku. Sungguh tidaklah akan berbahagia orang yang zalim. Terus arti dari ayat 24 ini yaitu, dan sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkan dia, dan dia pun sudah sangat menginginkan perempuan itu. Kalau kiranya tidaklah dia menampak pertandaan Allahnya, demikian adanya supaya kami palingkan dia dari kekejian dan kekotoran. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba kami yang telah dipersucikan. Lanjut arti ayat 25 yaitu, dan bekerjakanlah keduanya menuju pintu, lalu dikoyakkan perempuan itu ke mejanya dari belakang, lalu berseloboklah keduanya dengan suaminya di pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan yang pantas bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, kalau bukan dipenjarakan atau disiksa dengan pedih? Lalu ayat 24 yang artinya, dia berkata, dialah yang membujuk-bujukku, inginkan daku, dan naik saksilah seorang saksi dari keluarga perempuan itu. Jika keadaan kemejanya itu koyak di sebelah hadapan, perempuan itulah yang benar dan dialah yang berdusta. Lanjut ayat 27 artinya, tetapi jika keadaan kemejanya itu koyak di sebelah belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan dialah yang benar. Lalu ayat terakhir ayat 29 yang artinya, Yusuf, berpalinglah dari keadaan ini, dan kau
Dan kau mohonlah ampun atas dosa engkau ini, sesungguhnya kau adalah termasuk golongan orang-orang yang salah. Baik, lalu di sini saya akan membacakan tafsiran dari berbagai ayat. Yang pertama yaitu dari ayat ke-23 yang tafsirannya adalah Allah Ta'ala menggambarkan tentang istri Perdana Menteri yang dahulu Yusuf alaihissalam tinggal di rumahnya di negeri Mesir, di mana dahulu suaminya pernah memberi wasiat kepadanya agar memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi yang terjadi adalah wanita tersebut menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, yaitu dia berusaha merayu Yusuf untuk menggauli dirinya dan mengajaknya melakukan hal tersebut. Lalu tafsiran ayat 24 yaitu perkataan dan ungkapan para ulama berbeda-beda berkenaan dengan perkara tersebut di atas. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kehendak atau keinginan Yusuf alaihi salam adalah keinginan yang terbesit di dalam benak pikiran dan hanya sekedar keinginan hati. Itu diriwayatkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dari sebagian ulama ahli tahqiq. Kemudian dia menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka tuliskanlah oleh kalian suatu kebaikan untuknya. Namun jika dia benar-benar mengerjakannya, maka tuliskanlah oleh kalian 10 kebaikan yang semisalnya untuknya. Apabila hambaku berkeinginan kuat untuk melakukan suatu keburukan namun dia tidak jadi mengerjakannya, maka tuliskanlah oleh kalian 1 kebaikan untuknya, karena sesungguhnya dia meninggalkan keburukan itu lantaran takut kepadaku. Lalu tafsir ayat 25 yaitu menjelaskan tentang Allah Ta'ala menggambarkan tentang keadaan mereka berdua ketika keluar berlomba-lomba menuju pintu. Yusuf alaihi salam melarikan diri, sedangkan wanita itu mengejarnya agar kembali ke dalam rumah. Lalu wanita itu sempat menyusulnya pada saat itu. Maka dia memegang baju gamisnya dari belakang dan menariknya hingga robek. Ada yang mengatakannya bahwa baju gamisnya terlepas dari tubuhnya, akan tetapi Yusuf terus melarikan diri dan wanita itu terus mengejar di belakangnya. Lalu tafsiran ayat berikutnya yaitu ayat 26 ini menjelaskan tentang yaitu dipukul dengan pukulan yang keras dan menyakitkan. Maka pada saat itu Yusuf alaihissalam berkata untuk membalas dan berlepas diri dengan alasan yang benar dari pengkhianatan yang telah dituduhkan oleh wanita itu atas dirinya. Lalu tafsiran dari ayat 27 sampai 28 ini dia ini menyangkut paut, yang tafsirannya berupa, dan itu seperti yang terjadi sesungguhnya, yaitu ketika Yusuf melarikan diri dari wanita itu terus mengejar dan memegang baju gamisnya dari belakang untuk mengembalikan Yusuf kepadanya. Lalu dia menarik baju gamisnya dari belakang sehingga robek. Para ulama tafsir pun berselisih pendapat tentang saksi tersebut. Apakah dia anak kecil atau orang dewasa? Ada 2 pendapat dari para ulama kaum salaf. Firman Allah Ta'ala, maka ketika dia atau suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, yaitu setelah suami wanita itu benar-benar melihat kejujuran Yusuf alaihissalam dan kedustaan istrinya pada apa yang dituduhkan dan difitnahkan kepadanya. Lalu tafsiran ayat 29 ini, ayat yang terakhir itu menjelaskan tentang selanjutnya suami wanita itu berkata memerintahkan kepada Yusuf alaihissalam agar menyembunyikan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan berkata kepada Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, lupakanlah ini, yaitu tutup dan sembunyikan kasus ini dan jangan kamu ceritakan kepada seorang pun, dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu. Baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan relevansi Quran Yusuf ayat 23 sampai 29 ini yang berkenaan dengan pendidikan. Yang pertama yaitu nilai akhlak kepada Allah, dan yang kedua yaitu nilai akhlak kepada diri sendiri agar kita bisa menahan hawa nafsu terhadap sesama jenis. Lalu yang ketiga yaitu nilai akhlak kepada orang lain agar kita memberi batasan terhadap sesama yang bukan lawan jenis kita. Baik.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.